Gempa itu seperti apa, Pak? Kemungkinan berpotensi gempanya? Kalau potensi gempa Hmm. yang di Lumajang itu memang potensi dari BMKG menyampaikan itu cukup besar. Tapi Hmm. bukan prediksi Bukan ya, atau prediksi. rencana bukan, jangan Hmm. disampaikan. Sampai sekarang ilmu teknologi di dunia ini belum bisa memprediksi kapan terjadinya bencana. Cuma Hmm. sebagai tugas kami menyampaikan pada masyarakat kewaspadaan perlu. Ya, Hmm. kewaspadaan perlu dijaga, perlu ditingkatkan menghadapi berbagai kemungkinan utamanya kebencanaan. Kalau bencana siap-siap pasti ada, cuma kita tuh harus siap, jangan takut, Hmm. apalagi isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Apabila Hmm. masyarakat ada sesuatu yang tidak tahu persis, tidak mengerti lebih bagus, langsung menanyakan pada kami. Dengan nomor telepon berapa, Pak? Nomor telepon yang kita pakai ada di Kodal Op atau juga bisa langsung kepada saya. Kalau Berapa, saya Pak? ya 081336507650. Hmm. Kodal Op kita juga siap 24 jam. Insya Allah telepon saya juga siap. Artinya potensi gempa itu ada, tapi masyarakat tidak boleh khawatir gitu ya, Pak ya? Jangan terlalu khawatir. Masalahnya apa? Kan belum tahu persis. Kejadian itu bisa, ya kalau kita melihat ya semacam kita takdir kita ya. Siapa yang bisa memastikan besok kita meninggal? Tidak bisa. Tahun depan tidak bisa juga. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi juga tidak bisa. Sama dengan bencana. Bencana itu ya, kapan terjadinya kita nggak tahu persis. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Gitu loh. Kapan terjadinya kita nggak tahu. Tapi kewaspadaan, kesigapan kita, bagaimana kita apabila terjadi bencana kita harus bagaimana. Sehingga yang kita sampaikan pada masyarakat, kenali mereka tinggal di mana, kenali ancaman yang ada di wilayahnya atau di desanya. Ya, misalnya ke pesisir pantai, gempa, tsunami itu pasti udah ancaman itu juga banjir rob juga ada. Setelah mereka mengenali ancamannya, ya mereka berusaha bagaimana mengantisipasinya. Oh kalau bencana tsunami Pak, kita harus banyak menjadikan reboisasi tanam cemara laut misalnya, mangrove dan sebagainya. Monggo, ini mengantisipasi. Setelah tahu ancaman, antisipasi, bagaimana kita cara menghindar, menghindar dari bencana. Iya. Ya, kalau kita ada 20.20.20 itu kita sampaikan 20 itu adalah kalau gempa terjadi 20 tidak berhenti di pesisir pantai atau lepas pantai bisa dipastikan, bisa dimungkinkan ya, bisa dimungkinkan tsunami akan datang. Karena 20 detik ya. 20 maksudnya 20 detik. 20 Gempa detik. nggak berhenti. Bisa dimungkinkan tsunami akan datang. Setelah itu peringatan kita 20 menit. 20 menit itu karena begitu gempa selesai, 20 detik tadi biasanya 20 menit itu kecepatan tsunami akan masuk ke darat. 20 menit. Peringatan kita 3 menit sehingga tinggal 17 menit. Terus bagaimana Pak? Segera lari ketinggian setidak-tidaknya ke tempat yang aman 20 meter. Di lapangan, di lokasi sudah kita buat jalur evakuasi. Dan jalur evakuasi ini mohon masyarakat jangan tinggian aja. Juga sambil dipelajari titik berkumpulnya terakhir di mana. Sudah kita tentukan insya Allah tempatnya aman. Sejauh ini di Kabupaten Lumajang sudah diberikan sosialisasi pada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan dekat berpotensi gempa, Pak. Sejauh ini sudah kita laksanakan. Bahkan tahun-tahun kemarin sudah kita siapkan namanya Desa Tangguh Bencana, sudah kita bentuk Destana. Sehingga masyarakat desa itu sudah tangguh, ada ketuanya, ada organisasinya untuk menggerakkan masyarakat apabila terjadi bencana atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan besok kita juga berusaha, kita akan melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Tempur Sari, Desa Bulurjo dan juga Desa Tegarjo yang rawan karena berbatasan dengan pantai. Minggu depan, ya, mudah-mudahan minggu depan bisa terrealisasi, kita akan melaksanakan sekolah aman bencana. Sudah mulai kita garap kerjasama dengan BPD provinsi maupun dinas instansi yang lain. Ini materinya terkait dengan antisipasi bencana maupun cara menghindar bencana ya, Pak ya? Itu yang kita sampaikan. Ancamannya apa? Di Lumajang ada berapa kecamatan sih Pak yang berpotensi atau terhadap terjadinya gempa atau di masyarakat di sekitar pantai? Kalau di Lumajang itu dengan sendirinya ya kita menghitungnya dari Kecamatan Tempur Sari, ke arah selatan, ke arah timur lagi Kecamatan
Pasirian, Iya. Tempeh, Kunir, terus Yosowilangun. Ada 5 kecamatan. 5 kecamatan Itu yang, ya, Pak ya. Potensi terjadinya tsunami karena berbatasan dengan laut lepas. Lantas yang kemarin yang beredar informasi dari BMKG di Jawa Timur khususnya berpotensi terhadap terjadinya gempa dengan skala 8 ya, Pak ya. Itu seperti apa sih, Pak? Yang dengan skala 8 itu yang kita sampaikan tadi, setidaknya itu mengenal 20.20, jadi 20 ini 3 kali. Artinya tidak benar statement yang dikatakan oleh BMKG belum lama ini? Kalau BMKG itu belajar dari gempa bumi, tsunami purba. Sehingga para ahli geologi, para profesor itu belajar dari itu. Cuma di situ kan belum bisa dipastikan juga. Betul. Ini Pak, siklusnya 400 tahun, ini 100 tahun Pak, ini puluhan tahun Pak akan terjadi lagi. Setelah kita menghitung data gempa tahun-tahun yang lalu, nah ini setiap 100 tahun Pak muncul gempa lagi. Ini setiap 400 tahun muncul gempa lagi Pak. Ini kan juga ini bisa dikatakan mereka belajar dari siklusnya. Apakah siklus itu pasti tepat waktu? Belum tentu. Belum tentu ya. Kadang ya maju, ya bisa juga maju, pas juga bisa, mundur juga bisa. Tapi rata-rata kalau kita menghitung adalah ratusan tahun. Umur kita nggak sampai ratusan. Gitu. Artinya tahun ini mengalami siklusnya, datang siklusnya. Saya untuk datang siklusnya saya tidak tahu persis ya. Cuma itu para ahli yang pelajari, namanya ahli geologi. Hanya saja titik berat kami mengutamakan adalah kesiapsiagaan dan mitigasinya. Ini tugas kami. Kalau siklusnya kami bukan ahlinya dan kami tidak belajar ya. Tapi kalau mitigasinya dan mengantisipasinya, bagaimana kita menyampaikan pada masyarakat untuk cara secepat mungkin untuk menyelamatkan diri yang kita sampaikan. Oke, dengan Bapak Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Indra, siapa Pak? Wibowo Laksana Esos MM. Mantap, terima kasih Bapak.